بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في وجوده كرمه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والذي خلق الحكمة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله العبد الصادق في قوله وعمله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini mari kita bersama tingkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam masjid yang penuh barokah ini, serta kita dapat menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita, dan juga kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sihat dan wa'afiatan. Dan pada kesempatan siang hari ini pula, mari kita bersama tingkatkan kualitas takwa kita dengan arti takwa yang sebenar-benarnya. Kita tingkatkan segala jenis ibadah dan pengabdian kita kepada Allah. Kita tingkatkan segala aktivitas dan tanggung jawab kita sehari-hari guna menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jika kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam kalender Islam, dalam kalender Hijriyah memiliki nilai sejarah. Ketika datang bulan Muharram, kita diingatkan dengan peristiwa yang sangat penting, yakni hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika kita berada pada bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berada pada bulan Ramadan, kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Ketika berada pada bulan Syawal,
kita terdapat peristiwa Idul Fitri. Ketika pada bulan Dzulhijjah kita juga diingatkan dengan peristiwa Idul Adha. Dan pada hari ini kita memasuki bulan Rajab, yang mana kita diingatkan dengan peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat tidak bisa masuk akal, tidak bisa dipikir dengan nalar manusia, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Quran memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak sekali menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Dan jika kita telaah kembali gaya Al-Quran dalam bahasa yang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang bersejarah, ternyata berbeda-beda. Dan sangat istimewa sekali bahwa untuk memisahkan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kalimat atau ayat tadi Allah memulainya dengan kalimat tasbih. Subhana, Maha suci Allah. Banyak peristiwa yang diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi jarang sekali Allah mengawali dengan kalimat tasbih. Ketika Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, itu adalah peristiwa yang sangat hebat, peristiwa yang sangat luar biasa. Namun Allah tidak memulai dengan kalimat tasbih. Kalau untuk memaparkan peristiwa yang luar biasa ini, peristiwa Isra Mi'raj, Allah memulainya menggunakan kalimat tasbih. Tentunya bukan suatu kebetulan. Subhanalladzi, Maha suci Allah, Maha suci dari segala-galanya. Allah mempertaruhkan kesuciannya. Allah menjamin kebenaran atas peristiwa Isra dan Mi'raj, pertanda bahwa Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang biasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalimat selanjutnya yakni Asra, berawal dari kalimat Sara yasri yang artinya berjalan. Lalu kalimat tersebut dijadikan muta'addi yang mana menambahkan hamzah di awalnya, lalu menjadi Asra yusri isra'an yang artinya menjalankan. Dari kalimat itu tampak bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang aktif adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menjalankan. Karenanya tidak heran jika Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu bahkan naik ke langit ke-7 hingga Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan ke neraka. Bahkan Nabi melakukan itu semuanya hanya tidak lebih dari sepertiga malam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa tidak? Karena Allah lah yang memperjalankan Nabi, dan Nabi Muhammad sendiri pasif, sekedar diperjalankan. Andai kata Rasulullah berjalan sendiri, jelas beliau tidak akan sanggup menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu sesingkat itu. Oleh sebab itu, dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj, janganlah kita memakai logika manusia, akan tetapi harus menggunakan logika kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian
lanjutan ayat tersebut terdapat kalimat abdihi, hambanya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kalimat lain? Misal langsung saja disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Subhanallazi asra bi Muhammadin, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Ada dua penjelasan dari ayat tersebut. Yang pertama, kalimat hamba itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Sebab orang hanya akan dipanggil hamba kalau punya jasad dan ruh sekaligus. Dan yang kedua, kalimat abdihi juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah benar-benar telah diakui hambanya, telah diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mungkin kita bertanya, apakah kita bukan hamba Allah? Tentu kita ini adalah hamba Allah. Namun kata siapa? Kalau kata kita itu namanya pengakuan, kita mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun apakah pengakuan kita itu juga diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang menjadi permasalahan. Oleh sebab itu, mengaku sebagai hamba Allah masih menyimpan tanda-tanya besar tentang bukti dan pengakuan tersebut. Sementara panggilan hamba dari Allah merupakan penilaian tersendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehambaannya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Dan dilanjutkan ayat tersebut, kalimat selanjutnya yang lailan, pada suatu malam atau pada satu malam. Kata lailan ini menggunakan bentuk mufrad, tunggal, yang mana artinya menunjukkan satu malam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah hanya dengan satu malam saja, bahkan hanya sepertiga malam. Lalu mengapa Nabi diperjalankan pada malam hari? Itu sebabnya jika kita ambil hikmah bahwa menunjukkan arti malam tersebut adalah cara kita menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Waktu yang terbaik adalah pada malam hari. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Hakikat dan tujuan dari Isra Mi'raj hanya Allah yang tahu. Namun di penghujung ayat ini kita menjumpai kalimat linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh sebab itu, kita pada saat ini berada pada bulan Rajab, memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dengan kita memperingati peristiwa yang sangat luar biasa itu, menambah cinta kita, menambah mahabbat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah iman kita semakin takwa dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan harapan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak-anak dan istri kita kelak akan bertemu dengan Nabi dan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin